Oke, kita mulai market update kita hari ini ya. Hari ini isu utama dari market adalah inflasi. Ya, teman-teman mungkin udah mulai lihat ya. Mungkin masih belum terlalu kedengaran lah ya. Kalau market atau pasar itu sedang mengkhawatirkan inflasi yang sedang terjadi di Amerika. Nah, ini adalah 7 katalis yang mungkin kita udah pernah bahas di situ. Nah, nanti tunggu data saya agak lengkap ya. Tapi sebelumnya ya mungkin teman-teman juga bisa di market update ini ya. Saya mulai mengingatkan kepada teman-teman kalau pergerakan ya mungkin November, Desember memang dia akan bullish ya. Tetapi jangan terlalu bergembira di situ ya. Akan ada yang nanya tuh, gimana sih yang kita tahu kalau dia akan selesai end of euphoria ini kayak gimana? Kenapa kita berhasil keluar sebelum market mulai crash ya. Nah, yang pertama adalah ya pasti shifting psikologinya kita lihat ya, di mana euforianya akan mulai meningkat. Di sini sekarang udah sedang dibakar yang namanya window dressing, isu-isu tentang seasonal index ya di November, Desember, Januari itu adalah periode di mana bullish-bullishnya bursa. Terus habis itu lihat sendiri ya bagaimana indeks harga saham gabungan. Kita juga udah ngelihat ya dari 6.300 koreksi dong. Enggak. Terus 6.500 koreksi dong. Tidak juga ya. Sekarang 6.700. Ini adalah all time high-nya dia ya kan. Nah, tetapi memang kita ngelihat ya candle hari ini, bukan hari ini, candle kemarin itu memang udah mulai memberikan kepada kita sinyal ya. Ya ini udah di sekitar 6.700 nongol kayak doji di situ. Ya walaupun di sini juga sempat ada doji, tapi ini pergerakan ini memang di dekat all time high. Nah, kita tinggal nunggu nih ya bagaimana konfirmasi candle ini. Kalau dia sampai break lagi, wah ini udah parabolik banget ya pergerakannya. Itu memang sudah perlu kita mulai mood fear-nya itu udah mulai keluar lah. Ya, oke. Nah, tetapi saya mau di market update kali ini ya, saya mau bawa teman-teman agak jauh ke depan. Ya, agak jauh ke depan. Jadi sehingga kita bisa menetralkan psikologinya kita. Karena ini periode ini mah bullish banget kan. Jadi bullish dan bullishnya itu dikonfirmasi pergerakan bullish ini itu didukung oleh saham-saham lapis 1, blue chip segala macam itu. Lihat teman-teman BBRI sekarang all time high ya. Terus habis itu perbankan ya BCA setelah dia stock split itu masih terus dibakar ya. Telkom masih terus melaju. Terus habis itu saham-saham yang market leader kayak misalnya ICBP, INDF, Mayora segala macam itu terus dibakar, terus kebanjiran likuiditas ya. Jadi ini memang confirm bahwa ini memang periode bullishnya indeks harga saham gabungan. Oke. Tetapi saya mau bawa teman-teman ke depan ya. Dari sekarang saya ingatkan kepada teman-teman, apalagi sekarang isu tentang inflasi di Amerika itu cukup menjadi isu yang kita bilang agak menjadi perhatian pasar saat ini. Kenapa isu inflasi itu menjadi isu? Karena inflasi yang terjadi di Amerika saat ini belum pernah kejadian sebelumnya. Jadi sebelum Biden itu inflasi selalu hampir boleh dibilang tidak ada inflasi atau inflasi yang kecil. Ya. Nah makanya nanti kita akan bahas ini jauh lebih lengkap ya. Ini saya lagi mengumpulkan datanya dulu. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah inflasi yang terjadi di Amerika saat ini. Ya, sudah di 4,5, 4 segala macam. Dan ini belum pernah kejadian. Kita lihat ya data inflasi di 5 tahun yang lalu. Lihat ya bagaimana inflasi itu sebenarnya masih tetap ada di bawah-bawah situ. Nah, ini adalah periode Biden. Kita lihat ini yang 5 tahun, lihat yang 10 tahun. Nggak pernah kejadian setinggi ini ya. Lihat sampai 25 tahun pun tidak pernah kejadian setinggi saat ini. Ya, makanya kenapa pasar memberikan perhatian ini inflasi agak-agak keterlaluan nih. Ya, nah inflasi ini ya memang bagus untuk perekonomian. Jadi inflasi ini menandakan bahwa adanya konsumsi yang meningkat ya. Entah itu harga yang meningkat dan lain sebagainya. Yang pasti adalah ada konsumsi yang meningkat. Nah, data inflasi ini adalah inflasi yang semu. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat lebih dalam lagi,
warga negara Amerika itu sebenarnya belum mendapatkan pekerjaan yang benar-benar layak. Mereka belum punya income yang benar-benar meningkat. Yang terjadi saat ini adalah warga Amerika mendapatkan free money. Free money dari mana? Stimulus, ya, free money dari financial aid mereka. Ya, teman-teman tahu lah kayak di Indonesia itu ada BLT segala macam. Itu digelontorkan, dicekokin terus, ya, dan itu gede banget. Teman-teman bisa lihat lah ya, itu berapa gede, ya. Mungkin ukuran kita gede, tapi ukuran mereka mungkin ya akhirnya cuma bisa hidup layak saja, ya. Nah, itu sinyal adanya bubble. Satu-satunya jalan The Fed untuk mengendalikan ini adalah dengan menaikkan suku bunga. Tapi kalau dia menaikkan suku bunga, kalau teman-teman lihat kondisinya, makanya teman-teman cek lah ya, research lebih lengkap lagi, ya. Makanya saya juga melakukan research, ya, data saya belum terlalu lengkap, tapi minimal teman-teman udah mendapatkan sebuah insight. Ini yang sedang dikhawatirkan oleh pasar. Kalau inflasi semakin tinggi, satu-satunya jalan adalah dengan kenaikan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga ini kelihatannya tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Oleh sebab itu, kita masih akan lihat periode November, Desember, Januari itu masih akan bullish. Ya, nah, habis itu saya nggak tahu, teman-teman juga tahu nggak, kalau periode gubernur The Fed saat ini itu akan berakhir di bulan Februari. Ya, di bulan Februari ini memang dia baru periode pertama lah ya. Nah, oleh sebab itu kalau dia mau dicalonkan kembali tetap menjadi gubernur di periode yang kedua, maka yang harus dilakukan adalah campaign dong. Ya, berarti dia akan mempertahankan bullishnya indeks harga, ya, indeks saham, ya, keamanan dari likuiditas dan lain sebagainya. Jadi oleh sebab itu, maka yang akan kita katakan sekali lagi, ya, November, Desember, Januari mungkin kita masih tetap akan melihat ada periode bullish di sana, ya. Nah, habis itu yang keempat, ya, soal tidak kenaikan suku bunga The Fed mungkin belum akan terjadi dalam waktu dekat. Yaitu gara-gara ya salah satunya adalah yaitu dia perlu mengamankan diri untuk periode kedua. Ya kan? Ya, kecuali kalau memang dia nggak mau, dia benar-benar dia melihat bahwa perekonomian Amerika itu udah segitu rapuhnya, kan. Nah, habis itu ada namanya infrastruktur, program infrastruktur. Jadi itu adalah program yang luar biasa besar yang dicanangkan oleh Biden saat ini. Kenapa dia menggunakan infrastruktur ini, ya, untuk sebagai sebuah program untuk memulihkan ekonomi Amerika secara total? Karena teman-teman tahu, ya, kayak di Indonesia lah, ya, bagaimana infrastruktur itu mendorong perekonomian. Salah satunya adalah dia menciptakan lapangan pekerjaan dalam waktu jangka pendek. Ya, keuntungan atau mungkin kita bilang advantage dari infrastruktur ini memang baru akan dirasakan jangka panjang. Kayak sekarang aja teman-teman lihat, ya, pembangunan infrastruktur jalan tol yang ada di Sumatera. Hari ini kan kita belum melihat apapun, tetapi secara perlahan kita mulai melihat logistik itu udah mulai turun, udah mulai landai, kan, udah mulai terus turun, tol laut, ya, terus membuat logistik itu terus turun. Nah, dengan turunnya logistik otomatis akan menurunkan cost, kan. Nah, tapi itu jangka panjang. Tetapi jangka pendek yang mau digenjot oleh Biden adalah lapangan pekerjaan, ya. Dan kita lihat, ya, NPL lagi, non farm payroll yang terjadi beberapa bulan ini itu selalu di bawah ekspektasi. Non farm payroll itu adalah sebuah indeks atau sebuah rasio yang menunjukkan bahwa sebuah indikator yang menunjukkan bahwa penciptaan lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian dan pemerintahan. Jadi kalau ini non farm payroll ini tidak membesar juga, tidak membesar, ya berarti memang ada kesenjangan di antara lapangan pekerjaan yang ada. Ya, itu kan sesuatu yang dikhawatirkan oleh pasar juga. Kok tidak ada penciptaan lapangan pekerjaan yang secara eksponensial seperti yang terjadi sebelum Biden. Ya, gitu, ya. Jadi itu kurang lebih yang sedang dikhawatirkan oleh pasar. Dan saya harus katakan, ya,
kita memang bukan di periode yang aman-aman ini. Ya, mungkin saya udah sering menyebut ya, 2022 itu mungkin bukanlah tahun yang cukup menyenangkan untuk perekonomian ya, untuk terutama buat kita trading segala macamnya. Jadi oleh sebab itu apa yang kita lakukan? Bersiap dari sekarang. Bersiap dari sekarang. Teman-teman akan melihat kok gejalanya di technical. Ya, kita ada aftermarket, ada namanya market update. Teman-teman juga bisa ngingetin saya lagi ya. Jadi agar kita sama-sama nih, sama-sama menjaga psikologi kita tetap netral dan kita bisa melihat nantinya, oh ini kayaknya euforia udah mulai maksimal nih. Kita udah mulai bisa melakukan taking profit. Kita udah mulai bisa melakukan yang namanya menghindari pasar saat itu. Jadi kita bisa keluar di saat yang tepat. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya bagaimana pemerintah Cina saat ini. Pemerintah Cina saat ini, apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah Cina? Ya setiap kali menjelang bubble, teman-teman cek ya di technical ya, setiap kali menjelang bubble, mereka menghancurkan pasar mereka sendiri dulu. Ya ini dalam tanda petik ya, menghancurkan pasar mereka sendiri. Lihat Tencent naik berapa tinggi, Alibaba naik berapa tinggi, itu Meituan itu naik berapa tinggi ya. Termasuk saham-saham propertinya kayak Evergrande ya, terus habis itu ada beberapa saham properti yang lain itu naik tinggi. Nah, semakin meroket kan. Itu tidak baik untuk perekonomian. Pasti kita semua tahu lah ya, harga properti yang dibikin bubble, terus habis itu harga saham yang dibikin bubble, itu kan tidak baik. Jadi daripada dihancurkan oleh spekulan-spekulan luar, dia ngancurin diri sendiri dulu. Jadi kalau bilang ya hubungan anak dan orang tua, daripada si anak itu dihajar orang lain, kita hajar duluan. Nah itu yang terjadi pada market Cina. Ya memang kita bilang sistem pemerintahannya memang menerapkan seperti itu. Oleh sebab itu mereka sudah melakukannya duluan. Jadi kayak misalnya hari ini mereka sudah melakukannya duluan. Sehingga pada saat mungkin ya bubble itu pecah, kita nggak tahu kapan itu bubble itu akan pecah ya. Tapi ini memang mengarah ke sana. Pada saat bubble itu pecah, kita ngelihat ya bursa Cina dia tidak akan hancur banget. Kita lihat ya kita coba lihat nih ya. Misalnya di Hang Seng. Ya, Hang Seng waktu bubble itu lihat di weekly ya. Nah, ini ya di 2005 dan di 2007. Nah, ini. Teman-teman lihat ya di sini ya. Ini bubble, ya kan? Tetapi dia udah mulai duluan. Nah, baru habis itu jebret. Oke? Jadi dia enggak tiba-tiba jebret ke bawah. Tapi dia mulai duluan. Demikian juga pada saat 2015 ya, 2015, 2016 ya. Itu kan bubble ya. Nih, di sini ya. Teman-teman lihat ya, dia mulai duluan. Ya, kemudian baru pasar. Pek. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, dia mulai duluan. Nah, apakah sekarang yang terjadi sekarang adalah mereka mengantisipasi itu. Ini mulai duluan kan, lihat ya. Indeks Dow Jones sedang naik kenceng-kencengnya ya, indeks Asia, indeks Eropa semua naik kenceng, dia turun duluan. Dia turun duluan. Jadi apakah ini sebuah sinyal? Ya kita nggak tahu juga ya. Intinya adalah kita sudah mulai berhati-hati. Ya saya nggak mau teman-teman terjebak di dalam euforia. Habis itu nanti tiba-tiba, pung, lah ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jadi dari sekarang kita udah siap-siap. Oke, walaupun ya sekali lagi belum akan terjadi dalam waktu dekat. Kita nggak tahu kapan yang akan terjadi. Jadi minimal kalau mengacu kepada Jakarta Seasonal Index dari Dow Jones termasuk yang indeks harga saham gabungan, kita masih punya periode bullish yang bisa kita nikmati. Ya cukup paham ya teman-teman ya. Yang kalau mengerti ya minimal ya teman-teman bisa lah yang di YouTube bisa komen lah ya. Kalau misalnya mengerti ya coba komen di bawah. Oh saya kurang lebih oke ini saya udah mulai bisa bersiap-siap. Saya udah mulai bisa berjaga-jaga sembari saya menikmati pergerakan indeks ya, pergerakan saham-saham yang ada di dalamnya. Tapi saya tidak akan tenggelam di dalam euforia ini. Jadi mood kita adalah fear sekarang. Orang lain euforia, kita mulai fear. Jadi ini adalah beberapa fakta ya. Teman-teman kalau mau lebih lengkap, teman-teman bisa
bisa coba riset sedikit ya, lebih dalam lagi tentang itu sehingga kita bisa mempersiapkan diri kira-kira gejalanya seperti apa, akan mulai terjadi, akan kelihatannya akan seperti apa ya. Jadi ini cuma beberapa indikator ya yang kita boleh kasih insight buat teman-teman aware ya, ya. Terus habis itu teman-teman akan lihat ya, kenapa kita bilang ini bubble ya, ini karena printing money-nya itu loh. Ya, periode printing money itu luar biasa selama COVID. Itu bukan terjadi di US, itu terjadi di semua negara. Itu terjadi di semua negara. Jadi kalau misalnya saya buang dulu ini, nah teman-teman bisa lihat ya periode di mana printing money itu terjadi. Ya, ini printing money apa yang mendasari dia sampai ini parabolik banget kan? Ya itu adalah ya kita bilang ini udah tiang bendera ya. Nah, printing money ini berarti apa? Pasar kekurangan likuiditas, makanya ditopang oleh yang uang-uang yang kita cetak ya. Teman-teman tahu US kan bisa cetak uang kapan saja ya. Terus habis itu mereka melakukan EQ ya, quantity easing ya. Nah, habis itu mereka memang printing money, tetapi mereka beli juga ya obligasi yang ada di luar. Jadi ada buffernya lah. Nah, sekarang dia udah mulai mau stop, mau tapering ya, mau stop itu. Yang dilakukan yang kalau dia stop berarti kan warga negaranya, citizens mereka itu mulai tidak mendapatkan asupan uang lagi. Tidak ada financial aids lagi di situ kan. Nah, kalau dia tidak ada, sedangkan income mereka sesungguhnya bukan naik. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat lah ya YouTube segala macam. Kondisi sesungguhnya gelandangan itu tambah banyak. Ya, kalau gelandangan di US kan teman-teman mungkin pernah ya lihat itu ya. Itu benar-benar di emperan ya, mereka bangun tenda segala macam karena memang shelter mereka memang siapkan, tetapi tidak mampu untuk menampung itu terlalu besar, terlalu banyak kan. Maka dari itu terpaksa gelandang-gelandang itu harus tidur seadanya di emperan ya, berarti mengharapkan belas kasihan orang ya, mereka akan dapat makan atau tidak ya, kayak Pursuit of Happiness ya, itu kan teman-teman kalau misalnya pernah lihat film itu ya kurang lebih kayak gitu. Jadi mereka harus berlomba-lomba cari shelter, nggak dapat shelter ya terpaksa tidur seadanya. Ya, dan itu kenyataan yang terjadi. Kalau misalnya ya kondisi Amerika inflasinya segitu tinggi ya, harusnya tambah makmur mereka ya, tambah makmur. Tapi ini yang terjadi adalah gap antara miskin dan kaya itu semakin melebar. Nah, hal ini yang tidak diinginkan oleh Cina. Cuman karena dia komunis, dia mampu untuk mengendalikan dengan satu keputusan, yaitu common prosperity. Ya, ini ada common prosperity lah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kurang lebih gitu. Jadi kemakmuran yang tidak cuma dinikmati oleh segelintir orang, tapi tidak ada yang sampai ekstrimnya itu miskin ekstrim banget. Jadi mereka nggak mau, maka dari itu mereka kutak-atik nih. Yang terlalu ekstrim kaya diturunkan, yang ekstrim miskin dinaikkan. Jadi ada common prosperity, termasuk kasusnya Evergrande. Ya, itu kalau kita lihat, ini memang kasus yang sengaja sengaja dilakukan oleh pemerintah. Ya, teman-teman lihat sendiri lah ya, pemerintah kan tiba-tiba ini kayak bilang OJK-nya atau bank sentralnya ya, tiba-tiba memberikan persyaratan yang begitu ketatnya untuk bisa mendapatkan pinjaman. Nah, itu kan pasti cuma untuk menurunkan, coba bayangkan reliability-nya harus masih di sekitar 70%, terus habis itu DER-nya itu harus cuma 1 kali dari asetnya. Itu kan Evergrande itu kan jauh lebih besar. Memang itu ada unsur kesengajaan yang dilakukan. Yang kita bilang tadi ya, dia tahu ini bubble. Nah, daripada itu dihancurkan oleh spekulan-spekulan dari luar, dia bertindak duluan. Dia mengamankan itu dulu. Nah, itu kurang lebih beberapa fakta yang teman-teman ya, beberapa insight ya, yang teman-teman bisa ya kembangkanlah research-nya ya, sehingga teman-teman bisa lihat, oh ini kayaknya ya ke depan bukannya sesuatu yang tambah baik.
Apalagi harga komoditi terus naik. Harga komoditi terus naik itu akan menggenjot yang namanya harga barang. Ya, di satu sisi memang kita menikmati neraca perdagangan kita surplus, surplus terus ya. Terus cadangan devisa otomatis tambah naik dong, ya kan? Tetapi di satu sisi itu bukan sesuatu yang baik. Ya kenapa? Karena ya kita gali terus habis itu jual, gali jual, nggak ada nilai tambah kepada negara kita. Maka dari itu kenapa Presiden Jokowi mau menstop yang namanya CPO, karena nggak ada nilai tambahnya. Kita yang meres keluar minyaknya keluar, kirim keluar. Habis itu kita import barang jadinya, ya dari kosmetik lah, terus habis itu dari bahan makanan segala macam. Saya mungkin pernah cerita ya, bagaimana kita misalnya contoh ya kayak kelapa aja, satu kelapa itu bisa jadi banyak barang. Ya dari briket ya yang itunya arangnya bisa jadi briket, terus kulitnya itu bisa menjadi fiber untuk jok mobil dan lain sebagainya. Satu kelapa loh. Terus habis itu dia punya daging itu bisa menjadi minyak kelapa, bisa buat kosmetik dan lain sebagainya. Termasuk air kelapanya. Itu kita lebih banyak import akhirnya. Import barang yang jadi. Yang kita ekspor apa? Ini barang-barang yang mentah-mentah begini. Yang memang ditanam ya. Terus tumbuh, terus habis itu jepret, dapat hasilnya kirim keluar. Nggak mau repot kita. Jadi nggak ada nilai tambahnya buat Indonesia. Ya, jadi makanya kenapa kelihatannya ya pemerintah saat ini mencoba untuk menggenjot itu agar kita mengekspor sesuatu yang punya nilai, punya value. Bukan cuma gali, nikel gali, kirim. Batu bara gali, kirim. Ya kayak gitu-gitu ya. Jadi kita lebih baik ya harus punya value-nya. Nah, itu yang jadi masalah di Indonesia. Kalau kita mulai dari sekarang harusnya kita akan menikmati itu ya. Cuman sekarang ya tinggal bagaimana kitanya kan. Karena untuk memulai sesuatu memang tidak mudah. Sama kayak trading kan. Kalau diajarin trading yang benar memang nggak mudah karena memang kita sudah terbiasa trading dengan gaya-gaya labor ya kayak dulu-dulu kan. Oke. Nah, jadi itu kurang lebih insight-nya kita. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana market kita ya. Nah, market kita oke, ini market kita sekarang teman-teman lihat mana sih itunya? Daily. Nah, ya teman-teman lihat ya market kita secara teknikal dia udah menguji lagi 6.700. Kalau minggu lalu kita bilang, gila lu 6.500, dia bisa nggak ya tembus? Tembus loh. Ya kan? Nah, tembus. Nah, sekarang udah doji lagi. Apakah minggu depan dia bisa tembus? Kalau lihat likuiditas yang ada, kalau lihat optimisme yang ada, lihat euforia yang ada, dan masih keras ya, masih bukan keras ya, masih derasnya aliran likuiditas yang yang mengalir kepada bursa, kelihatannya 6.700 akan tembus. Ya, nah kalau dia tembus, ingat ya, kalau dia tembus, euforianya akan jauh lebih besar daripada yang di 6.000. Dia akan jauh lebih besar euforia dari 6.500. Nah, teman-teman udah boleh berhati-hati. Ya. Kalau dia tembus ke atas, harapan saya sih adalah minimal dia bisa pullback lah, nguji kembali 6.700. Nah, kalau dia bisa pullback, nguji kembali 6.300 atau 6.500, berarti kita ya setidaknya bisa konfirmasi, oh ini adalah UT. Masih ada sekali kesempatan lagi untuk UTAT. Ya, oke. Nah ini udah minggu ketiga Oktober ya, minggu ketiga Oktober. Terus habis itu pertengahan November kabarnya akan mulai tapering. Atau kalau nggak pertengahan November berarti pertengahan Desember. Ya, jadi kita harapkan ya isu tapering ini bisa dipakai oleh market untuk koreksi. Kenapa kita mengharapkan koreksi? Agar kenaikan dari indeks itu sehat. Ya, logiknya adalah kenapa butuh koreksi? Logiknya. Teman-teman bayangkan ya, untuk mengangkat bursa, untuk mengangkat harga ya terus naik itu kan butuh likuiditas. Ya, di mana buyer jauh lebih besar daripada seller, makanya harga naik kan? Ya kan?
Nah, likuiditas ini teman-teman bayangkan apakah itu tidak terbatas? Tidak kan? Ada orang yang mungkin sudah di bawah sini, ada gajah yang mungkin sudah beli di bawah sini, ada gajah yang beli di bawah sini. Gerah nggak sih kita ngelihat dia terus naik? Ya, keuntungan kan sudah ada. Oleh sebab itu dibutuhkan koreksi. Buat apa? Agar yang di bawah sini bisa melakukan taking profit, mengurangi tegangan yang ada. Jadi enggak, aduh gua kapan TP ya, gua kapan TP ya, kayak gitu ya kalau kita kan. Jadi kalau dia TP, otomatis dia TP modal plus cuan kan. Nah, dia bisa likuiditas yang tadinya sudah mulai likuiditas ya, yang tadinya mulai sekarat, ya, mulai terisi lagi. Oke, mulai terisi ya, yang di sini ya mulai TP, isi lagi likuiditas yang ada. Ini TP, mulai lagi isi likuiditas yang ada, ya kan? Nah, habis itu dia mulai koreksi. Oh, kayaknya udah cukup nih koreksinya. Likuiditas ini sudah mulai full lagi. Begitu full, dia mulai genjot lagi. Ya, ini logiknya ya, logiknya. Jadi kenapa setiap kali pergerakan yang kita sebut sebagai sehat harus ada koreksi. Jadi harus ada yang TP agar ya menyenangkan dong mereka yang ada di bawah. Sedangkan ya mereka yang beli-beli di atas, ya bukan berarti mereka akan kebagian ruginya. Enggak, ya. Karena mungkin ya mereka masih tahu bahwa oh euforianya masih akan berlangsung. Ya, ini pergerakannya masih akan berlangsung. Ini adalah pullback yang sehat ya, sehingga mereka juga bisa bertahan di situ. Yang bertahan. Nah, mereka yang masuk pada saat koreksi itu juga masih menganggap bahwa ini kalau menurut Jakarta Seasonal Index dia masih akan terus jalan loh. Ya kan? Nah, mereka masih terus mengejar. Oh, ini koreksi nih. Oh, yang tadinya belum masuk, mereka mulai masuk. Ya, sehingga si yang di bawah sini itu bisa TP, ya, bisa TP. Makanya ada seller ketemu buyer, buyer ketemu seller, ya kan? Jadi koreksinya sehat. Jadi masih ada yang beli. Nah, begitu sampai di satu titik ya, kita mungkin sering katakan itu adalah support, koreksi sampai support dan lain sebagainya. Yang tadinya sudah TP kan sudah jadi likuiditas nih, ya kan? Oh, ini udah mulai nih. Ya, pada saat dia mulai naik, ya berarti beli-beli di sini nanti akan TP juga. Ya, begitu selanjutnya sampai akhirnya udah kayaknya cukup. Nah, berarti bubar. Nah, begitu bubar pestanya ya, teman-teman tahu lah ya yang cuci piring berapa banyak. Ya, kayak sekarang aja kan masih banyak kan yang masih merah ya, yang masih portonya ya orang udah sampai ke 6.700 tapi porto totalnya masih merah. Kenapa? Karena kerugian yang masih di carry dari sebelumnya. Ya, beli-beli di pucuk. Waduh, ini kayaknya udah dikit lagi menjadi nol nih. Begitu menjadi nol kan seringkali mereka mulai keluar ya. Mulai jual-jual barang kan? Ya kan, apalagi ya yang yang beli di pucuk dulu ya. Nih, dia lihat udah sampai sini ya. Begitu dia turun, ya mereka jualan juga. Ya, mereka jualan juga. Ya, kenapa? Ya biasa ya. Kalau udah hijau sedikit, cepat-cepat jual. Kalau enggak, nanti dia balik lagi ke posisi rugi yang sebelumnya. Kan biasa trauma kita kan selalu begitu kan. Dan itu akhirnya berulang-ulang. Psikologinya ya akhirnya ya mengulangi proses itu. Teman-teman bukannya beli dari support, akhirnya beli di resisten, jual di support. Itu psikologinya, dan terus terang mengubah itu bukan sesuatu yang gampang ya. Oleh sebab itu makanya kenapa setiap kali video-video kita cekokin teman-teman. Beli di support ya, jual di resisten. Beli di support, jual di resisten ya. Semoga itu akan mengubah kebiasaannya kita ya. Oke, menjadi sebuah habit yang baru. Beli di support, jual di resisten. Perhatikan shifting psikologinya, oke? Nah, saham-saham apa yang kita bisa lihat di minggu depan? Nah, saham-saham kita boleh katakan gini ya, waktu hari Kamis kemarin, waktu di after market review, kita juga udah katakan sudah cukup sedikit ya stok saham-saham yang bagus tapi di harga murah. Sudah cukup sedikit. Jadi teman-teman kalau sudah cukup sedikit, artinya apa? Gajah-gajah mulai kekurangan mainan.
Ya, mulai kekurangan mainan. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman yang mungkin hari ini belum profit atau mungkin sekarang ada yang TP dan sekarang gue pegang cash nih, apa yang harus saya lakukan? Carilah saham-saham yang masih di bottom. Carilah saham-saham yang masih baru mulai, ya, yang istilahnya yang kita sebut sebagai masih murah itu, ya, atau mungkin pergerakan sektornya memang baru mulai. Beberapa saham yang sudah kita mention di hari Kamis kemarin, ya kita akan coba lihat ya. Beberapa saham yang teman-teman bisa perhatikan, misalnya kayak CPO, batubara, itu masih bisa teman-teman perhatikan. Tetapi ya untuk kedua sektor ini, CPO dan batubara, itu kita bukan dapat di harga yang murah lagi. Sehingga strategi kita untuk CPO, untuk batubara adalah swing, bukan untuk position. Karena kita bukan dapat harga yang murah. Ya, sehingga kita buat swing. Jadi teman-teman bikin trading plan-nya adalah untuk swing. Jadi saya ambil contoh ya, beberapa saja ya. Misalnya contoh kayak Delta Dunia Makmur. Waktu hari Kamis kemarin kan saya bilang kan di sekitar 330 itu memang udah posisi yang kita boleh katakan low risk lah ya untuk teman-teman buy. Ya. Nah, posisi-posisi ini ya ini bukanlah posisi yang kita masih bilang cukup murah. Kenapa? Karena kalau teman-teman beli di bawah sini di 284 berarti di posisi saat ini teman-teman sudah mengantongi ya walaupun dia masih di 330 teman-teman sudah mengantongi keuntungan, masih mengantongi keuntungan itu 10% lebih ya. Ya, hampir 10% ya. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya ini bukan harga yang cukup murah, tetapi ya memang adalah posisi yang masih cukup low risk ya, karena stop loss-nya kita bisa lihat dengan jelas karena dia ada di area sekitar support. Ya, ini yang makanya kenapa kita katakan teman-teman bisa mulai masuk, oke? Nah, tapi yang buat teman-teman yang konservatif ya tunggu dia break di atas ini ya. Nah, ini kondisi bukanlah kondisi yang murah. Ya, makanya teman-teman harus menggunakan strategi yang berbeda. Nggak bisa lagi keep terus habis itu terus naik ya. Karena kemungkinan kalau indeks koreksi ya harusnya dia akan koreksi juga. Betul ya? Jadi oleh sebab itu teman-teman harus swing. Ya, misalnya contoh ya, saya beli di sini berarti saya swing misalnya sampai ke 400. Ya, 400 saya mungkin keluar dulu, siapa tahu dia pullback. Ya, mungkin beli di sekitar support ini terus habis itu swing lagi ke atas. Jadi udah pakai buat swing. Kalau buat position bisa nggak ya teman-teman dengan trailing stop ya. Tetapi ya saya boleh katakan ini bukan harga yang cukup murah. Sama teman-teman lihat Indi. Ya, Indika Energi. Apalagi ini kan dia udah tinggi banget. Oke, misalnya contoh kayak Harum. Ya ini juga udah tinggi posisinya ya. Posisi waktu itu kan kita saranin teman-teman masuk di sekitar 7.600-an ya. Tapi ini sudah untuk swing. Kecuali kalau misalnya Harum teman-teman mau pakai position, berarti ambil longnya. Ambil long ya. Kenapa? Karena 2023 memang dia akan berubah. Jadi dari kegiatan bisnis saat ini batubara akan lebih banyak ke nikel ya. Tapi itu untuk long. Bukan untuk ya saat-saat sekarang ini. Jadi mungkin kalau teman-teman mau trading untuk periode window dressing ini, ya berarti teman-teman swing di sini ya. Terus habis itu teman-teman juga bisa lihat ada row. Ya ini yang saya katakan strateginya diubah. Kita udah nggak bisa ambil position di sini. Kita udah ambil swing, ya ambil swing. Oke. Nah nanti juga teman-teman akan mulai lihat ya pada saat periode bullish jangan nungguin. Kita swing di situ. Ya, kalau kemarin ya waktu September kita kumpulin untuk position, berarti kita follow the trend karena kita ambil di harga yang murah. Sekarang ya untuk CPO, untuk batubara itu udah bukan di periode itu lagi, tapi teman-teman harus menggunakan strategi swing. Ya, misalnya contoh misalnya kayak LCP. Ya, ini memang ada di sekitar ini kan. Jadi begitu dia break, teman-teman harus swing. Jadi harus tahu taking profitnya di sekitar mana lagi, ya. Contoh misalnya kayak Ali, ya, walaupun kita pengennya LCP. Nah, ini ya, Ali aja kalau melihat pergerakan naiknya ya cukup itu ya. Cukup mengkhawatirkan. Ini rawan banget rawan banget koreksi kan. Ya, nah habis itu ini CPO. Oke, ini dua saham yang teman-teman yang bisa dua sektor ini teman-teman perhatikan tapi untuk swing. Ya, memang dia belum akan berakhir. Kalau ya ini untuk CPO ya, kalau pemerintah beneran stop CPO, sebenarnya ini masalah. Ya, masalah. Memang jangka panjangnya itu bagus. Jangka panjangnya itu bagus. Karena sektor CPO itu diuntungkan karena ekspor.
Karena ekspor ya, di dalam negeri kan kita cuma pakai untuk biodiesel ya, pakai untuk margarin dan lain sebagainya. Itu bukan penyumbang pendapatan yang besar untuk LSIP ALI. Mereka lebih kepada ekspor ya. Jadi kalau ekspornya di stop sementara itu akan mengguncang sedikit pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang berbasis CPO. Jadi kita belum tahu ya benar-benar di stop apa enggak, atau mungkin nanti ada dilonggarin, atau mungkin dia bikin DMO ya, kayak batu bara ya. Kayak sekarang kan ada kayak DMO juga kan untuk mencukupi biodiesel. Ya, ini ya. Jadi teman-teman perhatikan dua sektor ini sudah bukan untuk position ya. Dia udah di harga yang kita bilang mahal ya, sehingga teman-teman hanya untuk swing saja. Memang kayak batu bara masih agak cukup lama ya pergerakannya. Kalau dia konsisten dengan harga sekarang, itu pun akan meningkatkan pendapatannya, laporan keuangannya juga pasti akan bagus ya. Tetapi ya sekali lagi itu udah untuk swing. Nah, teman-teman akan lihat ya, harga-harga saham yang mahal-mahal begitu, yang dalam tanda petik kayak sudah mahal ya, contoh kayak finance segala macam, itu sudah tidak tepat lagi teman-teman ngambil untuk position. Ya, untuk ngikutin ya, periode bullishnya bursa segala macam, itu udah nggak tepat lagi. Teman-teman udah harus untuk swing. Ya, di situ berarti trading TikTok gitu ya. Kalau dia sampai ke resisten kita jual, nanti dia pullback, ya mungkin kita ambil lagi ya, terus habis itu jual lagi ke resisten selanjutnya. Jadi dia bikin struktur gitu. Oke? Ya, nah terus habis itu saham-saham energi teman-teman masih bisa perhatikan adalah Medco ya, Medco teman-teman, ini juga bukan untuk position lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman swing nih, targetnya ada di sekitar 760 ya, benar ya, 760 ya, kurang lebih kayak gitu ya. Target ke situ, dia pullback, ambil lagi, terus habis itu kalau dia break, terus ya kita tinggal ikutin lagi, mungkin ke sekitar ini saya udah bikin sekitar 890 ya. Jadi teman-teman udah TikTok ya, misalnya ini TikTok sini, terus habis itu dia nanti dia pullback ya, terus habis itu TikTok lagi ya, mungkin jual lagi di situ ya. Oke, demikian juga dengan Elsa. Ini masih saham-saham yang berhubungan dengan minyak ya, minyak. Jadi ini teman-teman juga ini TikToknya lumayan nih. Ya nih mungkin bisa sampai hot sampai ke sekitar 500. Tapi ya ini tinggal tunggu sinyal aja nih. Kalau dia sinyal dia bisa break ya, atau mungkin dia bisa bertahan, ini berapa ya, 326 ya. Kalau dia bisa bertahan di situ, kita yang buat agresif, kita bisa ambil dari situ ya untuk ya tok gitu ya sampai ke sekitar 500. Ya, terus habis itu ada beberapa saham yang masih cukup murah buat teman-teman yang mungkin ketinggalan dengan infrastruktur ya, sektor-sektor infrastruktur, konstruksi ya. Nah, ini teman-teman masih bisa perhatikan yang namanya WG. Ya, ini kalau dia bisa break di sekitar 216 ya, 216 masih bisa ikut. Oke, ini konstruksi. Terus habis itu, nah ini ya, ini mungkin yang sedang ramai dibicarakan yaitu Antam. Nah, ini dikit lagi teman-teman sudah mungkin akan ketinggalan. Jadi sinyalnya adalah pada saat dia break. Nih, lihat ya, pada saat dia break, ya ini udah, kalau dia break, ini kan di bawah kan udah nggak mungkin lagi ya, teman-teman ambil ya 2.200, 2.230 kayak kemarin ya, udah nggak mungkin lagi, makanya saya udah mulai hapus nih yang bawah. Jadi kita udah ketinggalan lah, tunggu dia pullback itu udah hampir nggak mungkin. Jadi yang kita bisa lakukan adalah tunggu dia break. Jadi ini masih saham yang kita golongkan masih murah kan, karena dia masih belum benar-benar berjalan. Jadi teman-teman kalau lihat ya, dia break ya mungkin masih akan ada ya resisten atas, mungkin dia masih akan ada pullback-nya ya. Oke. Jadi ya teman-teman masih bisa melakukan cicilan beberapa kali lah. Ini Antam ya, Antam. Terus habis itu ini kita lihat dulu ya saham-saham tambang ya. Kemudian TINS ya, ini juga masih tergolong kita katakan murah lah ya. TINS ya, di sini ada resistennya di sekitar 1.750. Jadi kalau dia break ya wis ya, berarti udah nggak digolongkan murah lagi. Ya berarti teman-teman udah nggak bisa position lagi ya. Kita kan dari sini nih, ini break teman-teman udah ambil ya. Ini teman-teman masih bisa follow the trend. Kalau ini break, ya teman-teman masih bisa follow the trend ya, minimal ya sampai atas lah ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah ambil dari daerah-daerah sini, udah bukan untuk follow the trend, tapi untuk swing ya. Gitu ya. Jadi bedain ya strateginya ya.
Terus habis itu, ini mungkin masih saham-saham yang kita masih golongkan murah ya. Mana sih dia? BRPT. Ya ini BRPT ya, buat teman-teman agresif kita berharap ya dia masih bisa tes ke sini. Tapi kalau nggak bisa lagi ya, kalau nggak bisa lagi berarti angka sekitar 1000 itu ya, ini kan kita udah bicara banyak ya. Angka sekitar 1000 itu menjadi angka yang cukup seksi untuk teman-teman kolek BRPT. Ya. Itu ya, ini untuk BRPT. Ya, jadi perhatikan ini kan kita udah bahas juga di hari Kamis kemarin. Terus habis itu IRRA. IRA. Ya, dia masih di bawah karena upsize-nya itu cukup besar. Ya, jadi teman-teman perhatikan break ya, pastikan dia break. Ya, ini ya kurang lebih apa ya, kalau teman-teman yang konservatif ya tunggu dia break dari struktur ini. Begitu dia break ya, teman-teman baru ikut. Ini juga sebenarnya udah cukup bagus di bawah sini nih. Ya, ini juga udah cukup bagus untuk teman-teman bisa perhatikan. Lihat ya. IRRA. Kita nggak tahu nanti akan ada apa namanya katalis apa ya, tapi ini adalah posisi yang cukup bagus dan upsize-nya juga gede. Jadi walaupun dia masih akan ada sedikit nih ya di atas ini masih akan ada resisten, tapi ya minimal teman-teman kalau misalnya dia top di sini mungkin dia akan ada pullback kemana ya, terus habis itu kalau dia break ini akan kembali lagi melaju nih. Ya, nih sini dulu. Nah, sini dulu, kemudian dia akan terus naik ke atas. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya, ini petanya lah ya. Kalau misalnya dia bisa break dari sini, mungkin dia akan tes dulu sini, kemudian dia mungkin akan pullback dikit ya. Terus habis itu break, kemudian akan ke sini, mungkin akan pullback ke sini. Ini skenario ya, terus habis itu break ke situ. Ya, ini buat ngikutin IRRA. Terus habis itu, nah ini saham yang satu ini ya, ini masih bersatu sektor dengan BRPT. Kalau BRPT mulai jalan, ini harusnya akan jalan ya. Ini yang kita udah katakan sudah berkali-kali ya, teman-teman juga udah bisa perhatikan perubahan pada fundamentalnya itu terlihat jelas sekali. Perubahan pada fundamentalnya, terus katalis-katalis yang ada kan nongol di situ cukup banyak. Nah, perkiraan kita laporan keuangan Q3 itu akan baik. Ya, ini kan hampir boleh bilang semua market sekarang menunggu laporan keuangan. Ya, Q3 itu harusnya udah akan keluar antara Oktober ini atau November. Jadi harusnya akan keluar. Nah, pasar tidak menunggu loh ya laporan keuangan keluar habis itu baru dia akumulasi, tidak. Mereka akan pricing in duluan. Ini contoh misalnya kayak Krakatau Steel ini, kita perkirakan dia akan bagus. Ya, memang ke atasnya itu ini ada resisten ya. Ya, nih ya. Ini akan ada resisten ya, terus habis itu resistennya cukup gede ya di situ ya. Ada tembok yang cukup gede di sana ya di atas ini. Ya, tetapi kalau teman-teman udah collect di bawah sini, ya kita tinggal follow the trend. Ya, kalau nanti dia udah naik ya, teman-teman udah nggak bisa lagi follow the trend. Teman-teman udah harus ganti strategi, berarti cuma untuk swing ya. Oke, itu mungkin yang teman-teman yang bisa teman-teman perhatikan ya. Sektor basic material itu sebenarnya cukup seksi untuk saat ini karena memang harga dari sektor ini itu memang masih di bawah-bawah semua. INKP, INTP, memang dia udah naik duluan ya. Terus habis itu semen-semen memang udah mulai naik. Ya, terus habis itu ya kita tinggal lirik yang lain. Krakatau Steel belum naik, BRPT belum naik ya. Terus habis itu TPIA, ada satunya lagi adalah saham misalnya kayak ini ya, Aldo. Teman-teman cek ini cukup liquid apa enggak ya, kita masih belum lihat ya. Ini Aldo ya, ini juga ini mungkin masih agak lama tapi memang satu sektor. Terus yang kemarin yang kita sempat rekomendasi adalah ADMG, itu udah mulai jalan ya, udah mulai bergerak lah, itu udah mulai jalan. Ini memang masih dalam batas-batas aman untuk teman-teman masih bisa collect lah ya kalau untuk yang ADMG. Ya, kita lihat ya sebentar. Ini udah break ya, terus habis itu ya sekarang tinggal tunggu dia jalan aja di resisten atas nih. Ya, DMG. Jadi artinya sektor basic material itu kemungkinan besar akan mulai jalan. IDX coba ya kita lihat ya. Ini adalah satu-satunya sektor yang masih belum benar-benar bergerak ya. Ini udah tinggal tunggu ini ya. Ini dia break.
Ya, berarti dia udah mulai jalan. Ya, berarti teman-teman udah hampir boleh dibilang kita udah mulai kehabisan sektor-sektor untuk kita kolek di harga yang murah lagi. Ya, termasuk properti. Ya, termasuk di properti. Ya, properti memang sekarang masih cukup murah, tapi udah banyak yang cukup bergerak. Misalnya contoh kayak CTRA sudah jalan, ya, udah break di situ. Terus habis itu yang saham-saham yang berhubungan dengan industrial, ya, ini masih di situ, ya. Terus habis itu BES kayaknya masih di situ, ya. Ya, nih ya. Jadi dia cuma tunggu break dari resisten. Terus habis itu BSDE. Ini adalah saham-saham properti. Jadi ini udah break, ya. Ini udah jalan. Terus habis itu SMRA udah mulai belum? Ya, nih ya SMRA ini juga udah mulai. Ini sebenarnya udah jalan malah SMRA kan. Nah, habis itu saham-saham yang lapis 2 mau nggak mau kita lirik kalau misalnya teman-teman nggak dapat lagi saham-saham di lapis 1. Ya, ini misalnya APLN. Ya, ini masih ada di mentok-mentok di resisten kan. Mungkin ada peluang untuk pullback atau dia break dari resisten. Gitu ya. Nah, ini next teman-teman udah benar-benar nggak ada. Kita masih melihat ya saham yang masih murah itu adalah saham telekomunikasi. Tapi saat ini itu masih nangkap pisau jatuh. Jadi kita baru akan membahasnya nanti minggu depan aja ya. Jadi kita mau lihat ya apakah dia udah mulai tidak ada low, udah mulai tidak ada tidak ada penurunan lagi, tidak ada sentimen yang negatif segala macam. Tapi teman-teman ya, setelah telekomunikasi mulai naik, berarti udah totally kita nggak ada saham yang murah lagi. Nah, jadi teman-teman udah mulai collect atau belum untuk mengikuti periode window dressing, ini adalah saat-saat kritis. Ya, saat-saat kritis buat portofolionya kita. Jadi kalau misalnya teman-teman, gua masih tunggu, tunggu dia 6.700 break dulu lah. Ya baru kita ikut ya akhirnya ya udah pasti akan mulai terlambat. Kita sudah mulai ngasih teman-teman ancang-ancang itu di September minggu ketiga akumulasi ya. Nah sekarang kita kasih ancang-ancang lagi, you tidak ikut lagi ya wis berarti teman-teman harus mengganti strategi teman-teman menjadi swing, udah nggak bisa lagi follow the trend. Ya, follow the trend tetap follow the trend, tapi kalau teman-teman bukanlah dapat di harga yang murah. Jadi untuk follow the trend udah riskan. Ya kalau dia koreksi ya teman-teman apa kuat psikologinya. Pasti akan kena yang namanya stop loss, stop loss, stop loss, stop loss. Gitu ya. Jadi cukup dimengerti ya teman-teman ya. Artinya ya mungkin di November kita sudah tidak bisa lagi mengharapkan saham-saham yang murah. Ya walaupun mungkin nanti dia koreksi ya untuk koreksi yang sehat ya, tapi itu nggak mungkin koreksi ke sekitar support lagi sama seperti September, nggak mungkin. Kalau dia koreksi ke sekitar support lagi kan kita udah curiga dong, ini apa yang terjadi? Oke, saya rasa cukup ya untuk market update hari ini, teman-teman. Semoga insight yang kita berikan bisa cukup bermanfaat untuk teman-teman ya. Minimal trading di minggu depan itu akan ngambil seperti apa, harus bersikap seperti apa. Terus ke depannya juga ya kita harus memanfaatkan market ini seperti apa. Oke? Ya, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ya, thank you teman-teman sudah bergabung. Salam tim. Thank you.